Nah, ini sedikit overview tentang proses seleksi beasiswa LPDP pada zaman saya, yaitu tahun 2021, ya, di bulan 2021 ini ada 3 proses. Waktu itu ada seleksi administrasi, ini benar-benar isinya submit esai, ijazah, IELTS itu kalau nggak salah minimal 6,5. Ada reference letter juga. Reference letter ini 1 boleh dari dosen waktu S1, boleh juga atasan di tempat kerja. Kemudian nanti di LPDP juga harus ada isi kayak data diri, educational background, working experience, dan itu detail banget, sampai bahkan nilai-nilai yang dari SD itu harus dimasukin, dan lain-lain. Ada juga kayak beberapa pertanyaan terkait kayak your weakness, your strength, terus challenges di hidup gitu. Ini yang pertama. Kalau untuk seleksi administrasi, aku nggak akan khawatir sih sama kalian. Harusnya kalau misalkan dokumen-dokumennya lengkap, itu pasti lolos gitu ya ke seleksi di seleksi administrasi. Tapi yang perlu ditekankan sebenarnya paling penting itu bagian esai ini, teman-teman. Esai itu walaupun pasti lolos, tapi kalau misalkan dari esai ini kan esai disubmitnya di pertama ya, di bagian seleksi administrasi. Nah, isi dari esai itu sebenarnya adalah hal yang akan kalian ditanya-tanyain nanti di seleksi substansi di bagian ketiga. Jadi sebenarnya dari awal mau apply di bagian yang pertama, step pertama ini memang udah harus udah harus clear nih sebenarnya what do you wanna do after your master's degree, ini udah harus clear banget gitu. Yang kedua, tes bakat skolastik, ini tes potensi akademik kayak misalkan matematika, bahasa, terus kalau nggak salah ada juga yang gambar-gambar gitu. Pokoknya ini mostly TPA, dan ada juga tes nasionalisme gitu. Dan yang ketiga, ini adalah wawancara. Wawancara ini ada 2 orang, kalau pas aku, ada dengan psikolog dan ada juga dengan dosen atau profesional. Nah, ini tadi yang aku bilang, di wawancara ini bakal di-drill down banget isi dari esai yang kamu tulis. Kayak, jadi kalau nggak salah tuh esainya soalnya tentang apa yang mau kamu lakukan setelah S2, revolve around itulah, aku juga lupa ya isinya. Mungkin soalnya juga beda tiap tahun. Intinya isi dari esai ini penting banget untuk dipikirkan matang-matang, nggak hanya asal tulis, karena bakal berguna banget di wawancara nanti gitu. Jadi esai ini harus dikuasain banget gitu. Aku nggak akan gitu jelasin banyak tentang beasiswa LPDP-nya, karena menurutku kunci dari mengetahui si beasiswa LPDP ini tuh lebih ke buka aja websitenya dan explore sebanyak-banyaknya tentang beasiswa LPDP-nya, kayak misalkan dokumen-dokumennya, syaratnya apa aja, itu harus benar-benar dibaca, jangan sampai ada yang miss. Contohnya misalkan reference letter. Kalau bisa reference letter-nya tuh yang terbaru gitu. Aku pernah ada pengalaman, aku apply LPDP kan 3 kali. Aku yang kedua kali, aku yang pas apply LPDP yang kedua, aku pakai reference letter yang pas pertama. Menurut aku better diperbaharui deh, jangan pakai yang pertama gitu, karena dari tanggal aja udah nggak deket kan dengan yang kedua gini. Jadi menurut aku better keep your documents updated gitu.